Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Aisma Yusufa, absen 19. Nah, di sini saya akan mempresentasikan bagaimana cara mengolah data di aplikasi SPSS, yakni tentang regresi dan korelasi. Nah, sebelumnya di sini ada data saya tentang tabel permintaan penawaran HP pada berbagai tingkat harga. Untuk yang pertama ada harga yang ditawarkan simbol X, lalu ada jumlah HP yang diminta simbol Y. Nah, untuk harga itu variabel bebas, sedangkan jumlah variabel terikat. Nah, untuk hubungan keduanya yaitu jika harga yang ditawarkan ini tuh semakin murah, maka otomatis jumlah HP yang diminta ini tuh akan semakin meningkat atau akan semakin banyak. Nah, selanjutnya data-data ini akan kita olah atau akan kita pindah ke SPSS. Nah, setelah itu kita klik variable view. Nah, di bagian sini kita isi simbolnya X dan Y. Lalu di bagian desimal ini kita ganti menjadi 0. Nah, untuk di label ini kita beri nama sesuai dengan di data tadi. Untuk yang pertama ada harga, lalu yang kedua ada jumlah. Nah, setelah itu kita pergi ke bagian detail ini. Nah, lalu langsung kita isikan saja. Nah, setelah semua data ini lengkap atau sudah kita isi, langkah selanjutnya yakni kita harus pilih Analyze yang ada di bagian menu atas ini. Nah, lalu langkah selanjutnya, seperti yang saya katakan tadi, Analyze, lalu pilih Regression, dan klik Linear. Nah, maka tampilannya akan seperti ini. Nah, untuk langkah selanjutnya yakni harga X ini kita pindahkan ke independen, sedangkan jumlah HP kita pindahkan ke dependen. Nah, selanjutnya ini tinggal kita klik OK, ya. Dan ini dia hasil regressionnya. Nah, setelah muncul hasil analisis regressionnya, jadi yang pertama ini kan ada tabel variabel interrupt. Nah, jadi di tabel yang pertama ini itu hanya berisikan variabel bebas, yakni harga. Nah, sedangkan untuk dependent variabel atau variabel terikatnya, yakni jumlah HP yang diminta. Nah, lagi yang tabel kedua ada model summary. Nah, jadi yang R pertama ini itu merupakan nilai dari korelasi yang dibaca, yakni 1000 kuadrat, bukan 1000 pangkat A. Lalu yang kedua di sampingnya ada R square. Nah, R square ini itu berasal dari R yang tadi. Nah, lalu yang ketiga ada tabel ANOVA. Nah, jadi di tabel ANOVA ini kan ada nilai SIG. Nah, nilai SIG-nya di sini kan tidak tertera atau 0. Jadi kalau di bawah 0,05 nilai regresinya itu bisa dicari. Kalau di atasnya itu tidak bisa. Nah, lalu yang keempat ada nilai koefisien. Nah, jadi kalau nilai koefisien ini itu berdasarkan pada rumus persamaan regresi linear sederhana. Nah, untuk rumus dari persamaan regresi linear sederhana itu ada Y sama dengan A plus BX, di mana Y itu variabel dependen atau terikat, dan X adalah variabel independen atau bebas. Lalu A atau konstanta, dan yang B ada koefisien X. Nah, setelah ini semuanya sudah muncul, ya langkah selanjutnya ini kita klik Analyze lagi, ya. Lalu kita pilih Correlate. Lalu kita klik yang pertama, ada Beverage.
Nah, lalu untuk langkah selanjutnya sendiri itu, semua harga dan jumlah ini kita pindahkan ke variabel. Nah, dengan cara Ctrl A, lalu klik ini. Nah, lalu selanjutnya itu yakni kita klik OK. Nah, ini dia hasil akhirnya yakni analisis yang barusan ada correlation. Nah, jadi di sini kan ada tabel correlation, terus di sini juga ada tabel regression. Nah, itu tadi sedikit penerapan tentang cara mengelola data di SPSS tentang regresi dan correlation. Selebihnya mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.